Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta PKN 2 Badan Diklat Daerah Istimewa Yogyakarta. Izinkan saya untuk memfasilitasi Bapak Ibu menyampaikan terkait dengan agenda 1, yaitu mengelola diri. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Uli Sulistianto. Saya adalah Widyaswara Badan Diklat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mana nomor HP saya adalah 081 364 515 393. Kemudian alamat email saya adalah azura.sulis@gmail.com. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, ada 4 agenda yang mana saya akan menyampaikan terkait dengan agenda 1, yaitu agenda mengelola diri. Untuk agenda 1 terdiri dari 2 mata pelatihan. Yang pertama adalah integritas kepemimpinan, kemudian yang kedua adalah energi kepemimpinan. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam rangka workshop PKN tingkat 2, di sini kami akan menyampaikan terkait dengan integritas kepemimpinan. Untuk integritas kepemimpinan, hasil pembelajarannya adalah setelah mempelajari terkait dengan integritas kepemimpinan, peserta diharapkan mampu untuk menyusun strategi organisasi dalam menegakkan integritas, baik dalam rangka internalisasi integritas dalam dirinya sendiri maupun mampu untuk mengaktualisasikan integritas dalam memimpin organisasinya di tempat kerja masing-masing. Materi pokok dari integritas kepemimpinan ada 3. Yang pertama adalah kebijakan pemerintah yang bersih dan akuntabel. Kemudian yang kedua adalah tantangan dan risiko penegakan integritas dalam penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan akuntabel. Kemudian yang ketiga adalah penguatan strategi organisasi dalam penegakan integritas. Bapak Ibu yang kami hormati, yang mana dalam presentasi ini akan saya sampaikan materi pokok yang pertama saja, yaitu kebijakan pemerintah yang bersih dan akuntabel. Latar belakang mengapa integritas kepemimpinan disampaikan ataupun dipelajari dalam PKN tingkat 2, yang mana Bapak Ibu kita semua sudah mengetahui bahwasanya terkait dengan fenomena di Indonesia, yaitu tingkat korupsi yang begitu tinggi dan sampai sekarang belum bisa ditangani secara optimal. Berdasarkan survei dari Lembaga Transparansi Internasional, indeks persepsi korupsi di Indonesia dengan rentang indeks 0, yaitu sangat korup, dan 10 sangat bersih. Dalam artian semakin rendah nilai indeks persepsi korupsi, maka semakin tinggi tingkat korup di suatu negara itu. Bisa kita ketahui bahwasanya pada tahun 2018 indeks persepsi korupsi Indonesia pada skala 3,8. Kemudian 2019 pada nilai ataupun pada skala 4,0. Kemudian pada tahun 2020 IPK turun menjadi 3,7. Kemudian terakhir 2021 indeks persepsi korupsi Indonesia mencapai 3,8. Yang mana Bapak Ibu pada tahun 2019 itu sebenarnya terjadi kenaikan dari tahun 2018, yaitu dari 3,8 menjadi 4,0. Tapi pada tahun 2020 menjadi turun 3 digit, yaitu 3,7. Pada tahun 2019 Indonesia berada pada tingkat 85 dari 180 negara. Kemudian pada tahun 2020
dan dengan IPK 3,7, Indonesia pada tingkat 102 dari 180 negara. Kemudian pada tahun 2021 ataupun yang terakhir, Indonesia pada tingkat 98 dari 180 negara dari tingkat korupsinya. Bapak Ibu yang kami hormati, begitu luar biasa dampak dari korupsi yang ditimbulkan oleh para koruptor-koruptor tersebut. Koruptor-koruptor tersebut begitu menikmati hasil korupsinya, kemudian mengakibatkan luar biasa penderitaan rakyat, adanya kemiskinan, adanya keterbelakangan, adanya kebodohan seperti yang kita lihat seperti ini. Dari data KPK sepanjang 2001 sampai 2012, akibat dari korupsi tersebut negara dirugikan sebesar 168 triliun Bapak Ibu, yang merupakan estimasi total biaya eksplisit praktek korupsi. Sementara berdasarkan pengadilan hanya 15 triliun saja yang dikembalikan, sehingga masih tersisa 153 triliun, yang mana itu merupakan beban negara, yang merupakan juga beban masyarakat yang ditanggung oleh kita semuanya. Itu Bapak Ibu yang mendasari mengapa integritas disampaikan di PKN tingkat 2 ini. Sehingga untuk mencegah terjadinya korupsi yang merupakan extraordinary crime, maka tidak lain adalah dengan menumbuhkan rasa integritas di dalam tubuh semua warga negara, terutama bagi pemimpin-pemimpin bangsa. Integritas sendiri merupakan kesesuaian antara hati dan ucapan, serta tindakan, atau dalam bahasa agama lebih dikenal dengan istilah munafik, yaitu bagi orang-orang yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan dan apa yang dia kerjakan ataupun perbuatannya. Integritas menjadi indikator pertama yang harus dimiliki oleh setiap ASN, karena dengan integritas itulah nanti akan muncul akuntabilitas, akan muncul kejujuran, serta akan muncul profesionalisme. Bapak Ibu yang kami hormati, pada tahun 2013 Fredrik Galtung memformulasikan dengan integritas organisasi itu merupakan perpaduan antara akuntabilitas ditambah dengan kompetensi ditambah dengan etika, yang mana perpaduan ini tanpa adanya korupsi. Karena dari sini bisa kita lihat bahwasanya integritas berbanding terbalik dengan korupsi. Semakin tinggi korupsi, maka integritasnya semakin rendah. Atau dengan kata lain, semakin rendah korupsinya, maka integritas organisasi tersebut semakin tinggi. Bapak Ibu yang kami hormati, karena bahayanya korupsi yang luar biasa tersebut, maka pemerintah sampai mengeluarkan beberapa regulasi terkait dengan korupsi tersebut, untuk mencegah korupsi tersebut. Yang pertama adalah Undang-Undang RI tahun 2028 tahun 1999, yaitu tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Kemudian pada tahun 2020, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, itu merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian pada tahun 2002 pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang RI Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Juga dengan dikeluarkan peraturan pemerintah
Nomor 71 tahun 2000 tentang tata cara, peran serta masyarakat dalam pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak korupsi. Inilah Bapak Ibu dasar hukum regulasi-regulasi untuk mencegah tindak korupsi. Kemudian kita sebagai ASN, terutama kita sebagai pemimpin dalam suatu organisasi, harus berusaha keras tenaga menjauhi tindak pidana korupsi yang antara lain terdiri dari kerugian negara, keuangan negara, kemudian ada juga suap menyuap, kemudian penggelapan dalam jabatan, kemudian juga benturan kepentingan dalam pengadaan barang atau yang disebut dengan conflict of interest. Kemudian ada juga perbuatan curang, kemudian pemerasan dan gratifikasi. Itulah Bapak Ibu kategori tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Sehingga pada akhirnya kita sebagai pemimpin harus berintegritas. Seorang pemimpin harus mampu untuk mentransformasikan nilai-nilai agama, mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila dan budaya bangsa dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai kehidupan pribadi maupun sebagai kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.